Oke, nomor 14. Kita lanjut. Ketika menjadi ketua panitia ospek, Pras mendapat telepon dari pacarnya bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk menjemput di bandara. Pacarnya mengatakan bahwa ia sulit mendapat taksi online maupun offline karena bandara sedang ramai. Maka sikap Pras adalah, oke, kita lihat. Di sini dia menjadi ketua ospek. Nah, di satu sisi si pacarnya minta menjemput di bandara. Oke, mana tanggung jawab yang paling besar? Oke, ini kita lihat tanggung jawabnya paling besar adalah sebagai ketua panitia ospek, gitu ya. Itu sebagai ketua panitia ospek itu tanggung jawab dia paling besar. Itulah tanggung jawab dia paling besar. Jadi dia harus bersikap profesional, gitu ya. Artinya dia harus mendahulukan kepentingan organisasinya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Karena menjemput pacar adalah kepentingan pribadi, gitu ya. Oke, jadi mana jawabannya? Kita lihat pilihannya dari A sampai E, mana yang paling profesional, gitu ya. Yang A minta maaf dan mengatakan bahwa tidak bisa menjemput. Oke, di sini ada kata-kata minta maaf. Nah, ini lumayan ya, minta maaf dan mengatakan bahwa tidak bisa menjemput, gitu ya. Terus yang B memintanya untuk mencoba mencari lagi kendaraan umum. Nah, jadi artinya di sini dia ada memberikan solusi, meminta untuk mencoba mencari lagi kendaraan umum. Kalau ini hanya minta maaf, kalau ini dia sudah memberikan sedikit solusi. Yang C menjemputnya terlebih dahulu kemudian menjemputnya sebagai panitia. Oke, berarti ini menjemputnya terlebih dahulu, berarti ini dianggap kurang profesional. Biarpun dia balik lagi pekerjaan sebagai panitia, tapi dia kurang profesional karena dia meninggalkan pekerjaannya di organisasi tersebut, gitu ya. Yang D meminta tolong rekan panitia yang lain untuk menjemput pacarnya. Nah, ini berarti dia melibatkan orang lain, gitu ya. Dan ini orang lain ini adalah panitia juga. Berarti dia sudah menyuruh panitia lain juga untuk meninggalkan tanggung jawabnya, gitu ya. Ini juga kurang baik. Yang E tidak menjemputnya walau tahu berisiko pada hubungan, gitu ya. Berarti dia tidak mau menjemput sama sekali, biarpun dia tahu itu risikonya. Dia tetap memilih organisasinya. Memang kita harus dituntut profesional itu harus memilih organisasi, tapi kita lihat lagi pilihannya, apakah ada yang dua-duanya itu bisa sekaligus kita penuhi, gitu ya. Kalau hanya satu saja mungkin akan kurang baik dibandingkan dengan ada pilihan yang dua-duanya kita bisa penuhi. Tapi kita lihat apakah dalam memenuhi kebutuhan pribadi kita mengabaikan pekerjaan kita atau tanggung jawab kita di organisasi atau perusahaan. Oke, kita lihat. Pilihan yang paling baik adalah memintanya untuk mencoba mencari lagi kendaraan umum. Kenapa ini yang paling baik? Karena dia tidak bisa menjemput memang, tapi dia memberikan sedikit solusi, gitu ya. Dia kasih solusi, coba cari lagi kendaraan umum, gitu. Oke, dia memberikan solusi karena dia juga tidak mungkin meninggalkan kegiatan ospek karena dia adalah ketua panitia. Oke, yang poinnya 4 yang mana? Poinnya 4 adalah yang ayam. Dia minta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menjemput. Ini sama-sama tidak bisa menjemput antara B dengan A, tetapi ini memberikan solusi sedangkan ini hanya meminta maaf, gitu ya. Oke, yang poinnya 3 yang mana? Poinnya 3 adalah yang cantik. Menjemput terlebih dahulu kemudian melanjutkan pekerjaan. Nah, ini dia berarti meninggalkan pekerjaan sebentar, habis itu dia menjemput. Dua-duanya dapat, tapi dia di sini dianggap kurang profesional karena dia meninggalkan pekerjaannya sebagai ketua panitia ospek. Yang poinnya 2 yang mana? Poin 2 adalah yang dodol, meminta tolong rekan panitia yang lain. Oke, ini dia bertanggung jawab mungkin terhadap pekerjaannya dan pacarnya, gitu ya. Dia bertanggung jawab dua-duanya, tetapi dia melibatkan panitia lain, artinya orang lain dia libatkan dan ini panitia juga, berarti dia menyuruh panitia tersebut untuk meninggalkan pekerjaannya juga sebentar, gitu. Berarti ini kurang baik juga, gitu ya. Dan yang E tidak menjemputnya walau berisiko pada hubungan, berarti dia sebenarnya memang tidak meninggalkan dia sebagai ketua panitia ospek, tetapi dia sangat mengabaikan si pacarnya, artinya dia tidak memberikan solusi dan tidak menjemputnya sama sekali, gitu. Oke, jadi nomor 14 jawabannya adalah yang bola, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Aurora mendapatkan tugas untuk membereskan dokumen penting yang harus diberikan saat audit ISO tahunan.
Dokumen yang disiapkan cukup banyak, ada sekitar 50 dokumen. Salah seorang rekan kerja Aurora yaitu Aldi sulit diajak kerjasama untuk membantu menyiapkan dokumen tersebut. Ia hanya menyiapkan 2 dokumen kemudian pergi untuk istirahat kantin. Sikap Aurora sebaiknya, oke, kita lihat si Aurora ini mendapatkan tugas karena akan ada audit ISO ya, berarti dia diberikan tugas untuk membereskan dokumen. Dokumen cukup banyak, sekitar 50. Tuh, salah seorang rekan kerja Aurora yaitu Aldi sulit diajak kerjasama untuk membantu menyiapkan dokumen tersebut. Ia hanya menyiapkan 2 dokumen. Oke, lihat 2 dokumen dari 50. Kemudian pergi untuk istirahat ke kantin, gitu ya. Nah, berarti si Aldinya ini malas. Terus si Aurora sikapnya seperti apa sebaiknya? Oke, yang A meminta atasan untuk menegur agar bisa diajak kerjasama. Yang B memberikan pengertian agar sadar akan tanggung jawab. Yang C menyusul ke kantin, kemudian menyuruhnya untuk membantu menyiapkan dokumen. Yang D membiarkan saja karena sudah lelah. Dia melaporkan pada HRD agar diberikan SP. Oke, kita lihat nomor 15. Jawaban yang paling baik adalah yang di saat teman kita mungkin berbuat sedikit kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah harus menegurnya dengan artian memberikan pengertian agar sadar akan tanggung jawab. Nah, berarti kita menegur dia, mengatakan pada dia bahwa ini adalah tanggung jawab dia, biar dia sadar gitu ya. Oke, ini poinnya adalah 5 yang B. Ini poinnya 5. Yang poinnya 4 yang mana? Yang poinnya 4 adalah yang cantik. Oke, jadi dia menyusul ke kantin. Ini menyusul kantin bukan makan ya, tapi menyusul kantin kemudian menyuruhnya untuk membantu menyiapkannya kembali. Itu. Ini juga dia berarti menghentikan perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi dia menghentikan perbuatan tidak baik dan dia menyuruh kembali untuk menyiapkan dokumennya. Ini juga bentuk dari menegur gitu ya. Oke, ini poinnya 4. Yang poinnya 3 yang mana? Oke, sudah jelas. Yang poinnya 3 adalah yang ayam. Dia melapor ke atasannya, meminta atasan yang menegur agar bisa diajak kerjasama. Berarti dia menyelesaikannya belum bisa menyelesaikan sendiri, belum bisa menegur sendiri, sehingga dia minta atasannya untuk menegur gitu. Makanya ini tidak lebih baik dibandingkan pilihan yang B dan C. Oke, yang poinnya 2 yang mana? Oke, yang poinnya 2 adalah yang membiarkannya karena sudah lelah. Nah, artinya dia di sini tidak memberhentikan si Aldi berbuat kesalahan, tapi malah membiarkannya, sudahlah gitu ya. Jadi ini poinnya cukup rendah. Yang paling rendah yang mana? Melaporkan pada HRD agar diberikan SP. Untuk kenapa ini sangat rendah? Karena ya terus terang ini mungkin sangat jauh dari hubungannya dengan HRD gitu ya. Karena ini adalah masalah internal dari divisinya sendiri gitu.